Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat romantis, Ramadan Masca Activities. Gimana puasanya hari ini? Lancar ya sobat? Nggak kerasa ya, kita udah puasa di hari ke-7. Semoga puasa kita bisa lancar sampai hari terakhir ya sobat. Amin, amin ya robbal alamin. Sobat romantis, ketemu lagi dengan saya di podcast yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih tahajud itu? Tapi bukan hanya pengertiannya saja sobat. Tentunya juga ada banyak keutamaan dari sholat tahajud. Hari ini kita akan ditemani narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Muhammad Gangsar selaku Kepala Madrasah MA Salafiyah As-Safi'iyah Jatirogo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Puasanya lancar ya Kak? Alhamdulillah mulai hari pertama sampai dengan detik ini diberikan kelancaran, kesehatan. Amin. Amin ya robbal alamin. Langsung saja ya sobat romantis, mari kita dengarkan kajian tentang apa itu sholat tahajud dari Ustadz Gangsar. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Romantis. Ramadan Masca Activities. Alhamdulillah. Ini kajian romantis yaitu Ramadan Masca Activities. Alhamdulillah pada sore ini mengantarkan terkait tentang apa itu tahajud. Tahajud ini termasuk salah satu sholat sunat dan merupakan sholat sunat yang afdol setelah sholat wajib. Kapan kita harus melaksanakan sholat tahajud? Sholat tahajud bisa kita laksanakan yaitu setelah sholat isya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustadz. Ya. Tapi Ustadz, ini saya ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan waktu sholat tahajud. Jadi gini Ustadz, semisal ada seseorang, dia itu sudah tidur, dia sudah sholat isya, tapi dia ingin melakukan sholat tahajud sekitar jam 10-an gitu loh Ustadz. Itu apakah sudah termasuk waktu tahajud? Kan belum tengah malam gitu Ustadz. Terima kasih. Jadi tahajud itu waktunya terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama itu adalah sepertiga malam yang pertama. Itu jam 19 sampai dengan jam 22. Itu yang pertama. Jadi tapi syaratnya habis sholat isya dulu loh ya. Kemudian sepertiga malam yang kedua itu jam 22 sampai dengan jam 1 malam. Ya. Kemudian yang ketiga itu jam 1 sampai dengan masuk waktu subuh. Dan yang terakhir adalah merupakan waktu yang paling mustajabah. Waktu yang paling bagus ketika digunakan seseorang untuk melakukan sholat tahajud. Karena apa? Di mana pada saat sepertiga malam terakhir itu Allah Ta'ala turun ke langit bumi. Dan Allah Ta'ala akan mendengarkan pada hambanya. Andaikan mereka minta maghfirah, minta ampunan, akan Allah berikan ampunan. Andaikan dia meminta kepada Allah, akan dijabahkan permintaannya. Oleh karena itu, silakan seseorang bisa memilih waktu yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Tapi gimana tipsnya biar kita bisa istiqomah sholat tahajud seperti Ustadz Gangsar? Mungkin pemirsa romantis yang di rumah juga penasaran tak gimana tips-tipsnya biar bisa tetap istiqomah dalam sholat tahajud. Oh iya, terima kasih. Jadi
untuk tip ini memang ada, kan tapi yang namanya orang kadang-kadang mungkin karena siangnya itu kecapean, kemudian ketika ya tidur nggak bisa bangun, bisa juga begitu. Sehingga perlu juga ini untuk tip memanage waktu, ya, memanage waktu bagaimana nanti tidur jangan sampai larut malam. Ya katakan kalau minat tidur jam 10 ya udah kita tidur. Sehingga nanti diharapkan nanti ketika itu nanti bisa bangun malam. Tapi kalau ketidurnya itu larut malam baru tidur, nanti sebentar sudah apa ini waktu subuh. Nah, oleh karena itu satu dijaga kesehatannya itu, kemudian waktu tidur itu paling tidak ya jam 10. Dan itu pun nanti harus diniatkan, ada semacam azam lah dalam bulan azam, yaitu biar nanti saya akan sholat tahajud. Nah, Keinginan gitu. Ada keinginan dulu. Sebab apa? Kalau tidak ada keinginan, ya mana mungkin dia akan bangun, nggak ada keinginan sama sekali. Atau kan mungkin dia bangun, ya dia bisa bangun, tapi ke belakang nggak jadi sholat tahajud. Nah ini. Mungkin ada yang lagi yang bertanyakan kaitan dengan sholat tahajud ini. Tahajud sendiri kan pastinya memiliki banyak kemanfaatan ya kan? Iya, jadi tahajud itu adalah ada termaktub di dalam Al-Quran, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat. Pergunakanlah sebagian waktu malammu untuk melakukan sholat sunat tahajud. Nafilatal laka itu sebagai bentuk sholat sunat tambahan. Kemudian di situ ada asa ayyab asaka. Mudah-mudahan. Ini merupakan sebuah doa. Mudah-mudahan artinya bagi siapa? Bagi orang yang melakukan sholat tahajud nanti, maqam mahmuda akan diberikan tempat atau makom yang terpuji. Nah, makom yang terpuji ini bisa pula orang itu diberikan derajat yang tinggi, diberikan kedudukan yang tinggi. Mungkin tinggi bukan menurut ukuran manusia, tapi bisa lebih tinggi menurut ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua bentuk tafsiran ya. Mungkin bisa tinggi itu bukan menurut ukuran manusia, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia akan diberikan kemuliaan di dunia, tapi di akhirat tentunya pasti. Karena apa? Tahajud ini yang namanya ibadah yang berorientasi kepada akhirat. Kalau orang orientasinya kepada akhirat, tentunya dunia pun juga akan ikut. Nah ini seperti orang yang menanam padi, pasti rumput ikut juga kan? Iya kan sama itu. Jadi padi itu termasuk akhiratnya, rumput itu dunia. Tanpa ditanam dia pun juga akan tumbuh. Nah, begitu pula ketika kita niatkan untuk akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Mungkin selain itu ada lagi Ustadz kemanfaatan dari sholat tahajud. Oh iya, jadi manfaat sholat tahajud selain yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ini ada lagi yang termaktub di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yaitu bahwasanya sholat tahajud itu merupakan perbuatan atau kebiasaan orang-orang soleh terdahulu sebelum kita. Dan tahajud ini merupakan qurbatun ila rabbikum, artinya untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Nah ini, jadi termasuk media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini termasuk menggunakan sholat tahajud. Nah ini. Nah di samping itu ada yang namanya mukaffaratun lisayyi'at,
yaitu bisa menjadikan kafarah. Kafarah itu bisa menjadikan penghapus ya, penghapus yaitu sesuatu yang jelek ya, menghapus. Atau mungkin di sini lebih terfokus pada mungkin dosa kita, atau mungkin kemaksiatan kita, atau mungkin kesalahan-kesalahan kita. Itu tentunya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hablum minan nas, tentu kita harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Ini beda. Jadi hubungannya nanti ke arah sana. Nah, sehingga ini termasuk bagian daripada manfaat ketika orang itu mau melakukan sholat tahajud. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan selain itu? Ya, saya ada pertanyaan lagi kan. Seandainya saya sholat tahajud itu niatnya karena ingin mendapatkan uang banyak atau karena ingin mempunyai suami yang tampan ya kan, itu gimana? Kan segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Sedangkan niat saya yang seperti ini, apakah termasuk niat yang tidak lillahi ta'ala? Ya. Jadi minta dunia itu boleh, enggak apa-apa. Karena apa? Dunia ini juga merupakan media untuk menuju kepada akhirat. Ini boleh. Sehingga di dalam Al-Quran sendiri Allah memberikan tuntunan kepada kita, yaitu Rabbana atina fid dunya, ya kan? Jadi minta keselamatan yang jadi di dunia. Termasuk kita ketika minta untuk urusan dunia, tapi nanti dengan urusan dunia itu nanti bisa pula digunakan untuk ibadah, mengantarkan menuju kepada akhirat dan sama. Jadi harus didasari semacam itu. Katakan kita kepingin minta dapat suami ya, atau calon yang ganteng mungkin sini ya, yang handsome, boleh, enggak apa-apa. Mungkin dengan kita nanti dapat jodoh, yaitu satu bisa mengurangi istilahnya itu maksiat kita. Kenapa? Kan sudah ada calonnya, masa mau nyari yang lain itu semacam itu. Itu kan juga sama ibadah kan. Nah, itu boleh, enggak apa-apa. Jadi tahajud memang nanti multi, baik untuk meraih dunia maupun untuk meraih akhirat, boleh nanti. Tapi yang penting nanti harus diniatkan, walaupun dunia, tapi dunia itu untuk menuju kepada akhirat. Dikaitkan dengan akhirat gitu. Iya, harus dikaitkan juga. Jadi bukan hanya semata-mata melulu kepada dunianya. Sehingga nanti ketika diniatkan dunia dan akhirat, nanti akan terbawa akhiratnya. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Tat keutamaan dari sholat tahajud. Sobat romantis, semoga setelah kita mengetahui keutamaan dari sholat tahajud, kita bisa melaksanakan dan mengistiqomahkan untuk bisa sholat tahajud. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu podcast kita kedua kali ini. Saya Nadia Salsabila bersama narasumber kita Ustadz Muhammad Gangsar. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Romantis, Ramadan, Masjid, activities. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Masjid.